Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Negeri Semarang telah membaca 1. Surat nomor W11/2022/HK02/8 tanggal 9 Agustus 2022 perihal mohon bantuan pelaksanaan eksekusi nomor 17 penetapan PDTX 2019 PNCBI Junto nomor 31 PDTG 2017 PNCBI dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A. 2. Fotokopi sama bunyi dan sesuai aslinya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A tanggal 23 Februari 2021 nomor 17 PNPDTX 2019 PNPDI Junto nomor 31 PDTG 2017 PNPDI tentang perintah melaksanakan eksekusi penyerahan objek atau barang dalam perkara antara Robertus Waropiasa sebagai pemohon eksekusi atau penggugat melawan 1 Muhammad Marwan dan kawan-kawan sebagai para termohon eksekusi 1. 3. Fotokopi sama bunyi dan sesuai aslinya putusan Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A nomor 31 PDTG 2017 PNPDI tanggal 19 Oktober 2017 menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A tanggal 23 Februari 2021 nomor 17 PNPDTX 2019 PNCBI Junto nomor 31 PDTG 2017 PNCBI objek eksekusi dalam perkara eksekusi akuo antara lain berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan objek eksekusinya berupa besi X PT Freeport Indonesia keberadaannya di pergudangan Pelabuhan Kalimas Semarang yang ada di sekitar pergudangan pelabuhan di bawah kekuasaan Sah Bandar Kalimas Semarang beralamat di Jalan Poster nomor 10 Semarang Utara Tanjung Mas Semarang Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174. Besi dimaksud jenisnya berupa pipa ukuran panjang sekitar 4-25 meter, lempengan bekas alat berat, besi padat, kabel tembaga yang berjumlah 5.000 ton. Menimbang bahwa sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan eksekusi penyerahan objek eksekusi, Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi nantinya perlu terlebih dahulu untuk dilaksanakan pencocokan atau constatering baik tentang letak maupun kondisi real objek eksekusi dimaksud. Menimbang bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi penyerahan terhadap objek eksekusi terlebih dahulu untuk dilakukan pencocokan constatering, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Semarang untuk melaksanakan pencocokan atau constatering terhadap objek eksekusi. Memperhatikan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 40 DJU SK KM 02.3/1/2019 tentang pedoman eksekusi pada pengadilan negeri serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. Menetapkan, memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Semarang dan apabila berhalangan karena pekerjaan jabatannya atau sebab lain diganti oleh wakilnya yang sah dengan dibantu 2 orang saksi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 1. Melaksanakan pencocokan constatering terhadap objek eksekusi berupa besi X PT Freeport Indonesia keberadaannya di pergudangan Pelabuhan Kalimas Semarang yang ada di sekitar pergudangan pelabuhan di bawah kekuasaan Sah Bandar Kalimas Semarang beralamat di Jalan Poster nomor 10 Semarang Utara Tanjung Mas Semarang, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174. Besi dimaksud jenisnya berupa pipa ukuran panjang sekitar 4-25 meter, lempengan bekas alat berat, besi padat, kabel tembaga yang berjumlah 5.000 ton. 2. Mencatat pencocokan atau constatering objek eksekusi tersebut dalam register yang disediakan untuk keperluan itu. 3. Jika pencocokan atau constatering objek eksekusi tersebut telah selesai dilaksanakan, agar segera mengirimkan penetapan ini dan berita acaranya kepada Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A ditetapkan di Semarang pada tanggal 11 Agustus 2022. Ketua Pengadilan Negeri Semarang ditandatangani Riza Fauzi SSN.
Oke, demikian telah kami bacakan ini penetapan dari Ketua Pengadilan Semarang tentang perintah pencocokan objek fungsi. Sebelum kami melaksanakan untuk mencocokkan objek tersebut di lapangan, lebih dahulu kami berikan kesempatan kepada para pihak, itu dari pihak kuasa pemohon, Pak Heri atau dari Pak Simonan. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati dari yang Pelindo, dia Pelindo, karena kebetulan seorang Batak, jadi biasanya buat takut saya transfer. Yang saya hormati juga kepada para aparat keamanan yang pada kesempatan ini dapat kita kumpul dan dari pihak Pengadilan Negeri Semarang, yang mana pada kesempatan ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 31/1917. Dalam hal ini kami tidak banyak berbicara. Dalam hal ini kami hanya mengikuti sesuai dengan arahan dan putusan Pengadilan Cibinong tersebut, di mana yang telah dibacakan oleh Panitra dari Pengadilan Negeri Semarang. Untuk dan tempat ini kita akan melakukan. Ini bukan langsung eksekusi, tetapi kita pencocokan dulu. Pencocokan barang tersebut di dalam sesuai dengan putusan Pengadilan nomor 30 PN Cibinong tersebut. Itu mungkin hal-hal yang bisa kita sampaikan dari sebagai penasihat ataupun kuasa hukum dari para penggugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang sudah tetap. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak dari kuasa pemohon asumsi. Kemudian memberikan kesempatan kepada mungkin dari Pelindo juga bisa menyampaikan. Baik, terima kasih. Saya di sini, saya di sini di manajer properti dan perusahaan. Kebetulan manajemen kami ada di Surabaya, Jakarta. Jadi saya dengan Mas Sofan sebagai deputi manajer teknik nanti bersama-sama dengan saya. Terima kasih Pak atas surat yang telah disampaikan kepada kami, sehingga kami juga merasa lega gitu loh. Jadi daripada selama ini ya bertahun-tahun kita berkutat di ini siapa hukumnya, nah kalau ini kan jelas dari pengadilan. Dan ada alamat yang tercantum di sini yang menjadi highlight kami adalah di Jalan Koster nomor 10A. Kebetulan kantor kami PT Pelindo ini di Jalan Koster nomor 10A. Domisili kami Pak, dari sudah kami dapatkan dari Pak. Kemudian di sini memang ada beberapa hal yang perlu kita luruskan Pak. Jadi nanti mohon pertimbangan dari pengadilan. Pertama-tama untuk objek eksekusi yang berada di pergudangan Pelabuhan Kalimas Semarang, yang ada di sekitar pergudangan pelabuhan di bawah kekuasaan Syah Bandar Kalimas Semarang, beralamat di Jalan Koster nomor 10 Semarang Utara. Ini adalah Jalan Koster sepanjang dari masuk Pak sampai di pojok 10A itu terminal Mas kami. Kemudian yang 10 di sini. Terus kalau di antara Jalan Koster, sepengetahuan kami tidak ada pergudangan. Ya Pak, yang kami jelaskan bisa dibuktikan dengan nanti kalau jalan sebentar ke sana di situ apakah ada pergudangan. Kami cuma punya gudang tapi untuk kontainer freight station yang gunanya untuk membongkar barang-barang itu Mas. Kemudian untuk selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang untuk bagaimana caranya kami mengikuti Pak. Pada dasarnya Pelindo itu mematuhi apapun aturan yang ada ataupun keputusan mana. Yang penting jelas dan memang sudah berkekuatan hukum tetap, kami akan mematuhinya. Kalau ada maupun kami tidak akan menghalang-halangi. Itu aja dari Pelindo Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dalam hal ini kami di sini dari salah satu dari 14 pengadilan, 14 pengadilan negeri di Indonesia, ternyata barang-barang atau besi ekspor itu berada di wilayah kami juga ternyata. Setelah kami pelajari dan kami pertimbangkan dan setelah kami bertemu dengan dari pihak kuasa hukum dalam hal ini Bapak Heri dan
barang-barang tersebut telah dicek oleh tim dari kuasa pemohon yang dalam hal ini memang barang-barang tersebut dengan suratnya tertanggal 4 Agustus 2022 terletak di 4 titik di daerah sini. Kan? Nomor 1 di pergudangan Pelabuhan Kalimas, kawasan Pelabuhan Tanjung Mas di bawah kekuasaan Syah Bandar Kalimas Jalan Bogor nomor 10 Semarang. Kedua, area TPKS kawasan Pelabuhan Tanjung Mas di bawah kekuasaan PT Pelindo 3 Jalan Poster nomor 10 Semarang. 3. Area karantina hewan kawasan Pelabuhan Tanjung Mas di bawah kekuasaan PT Pelindo 3 Jalan Poster nomor 10 Semarang. 4. Jalan Deli Semarang depan gudang pupuk kawasan Pelabuhan Tanjung Mas di bawah kekuasaan PT Pelindo 3. Benar gitu Pak? Ya. Dengan telah diakui dan juga adanya pernyataan dari kuasa hukum dari pemohon, untuk itu alangkah lebih baiknya kita menuju ke lapangan untuk bisa menetapkan. Ada terkait dengan empat lokasi itu Pak. Yang pertama mungkin kami nanti akan mengantarkan Pak. Ya, tapi sebelumnya apakah pernah karena di dalam tempat lokasi itu memang kemungkinan akan ada barang-barang, tapi atas pengakuan dari kuasa pemohon tersebut, apakah sudah dilakukan verifikasi barang yang dimaksud itu memang benar dari persoalan atau persengketaan yang dimaksud? Karena kan memang di tempat ini kami juga aset-aset kami berupa tiang pancang dan sebagainya itu ada juga Pak. Apakah itu pada saat di pengadilan itu ada dilakukan klarifikasi terhadap kepemilikan ini kan, karena kami kan merasa aset kami tiba-tiba diakui dalam suatu putusan pengadilannya, kami sendiri tidak pernah tahu prosesnya gitu Pak. Itu kira-kira. Terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan hari ini dari pihak kuasa hukum tidak hanya sekedar untuk memberikan surat pada kami untuk mengklaim, dan bahwa dari pihak kuasa pemohon juga sudah memberikan data manifest kepada kami yang sudah dilaksanakan pada waktu pemeriksaan di persidangan, gitu ya. Ya. di tahun berapa? Ini sudah ada. Kalau pada tahun berapa? Saya bisa diterangkan ya. Supaya kan kita jelas, Iya. karena kami kan tahu Jadi, aset kami kapan ya, itu dilaksanakan. perkara yang sudah tahun malah. Iya, sebenarnya pada saat kalau nggak salah keputusan pengadilan itu kan lama sekali ya. Pada saat ditetapkan bahwa ini memang punya kampung itu di karantina. Kalau bisa nyebutin karantina, padahal karantina itu baru sekarang. Siap. Saya juga untuk bisa menyampaikan begini. Jadi yang membahas tadi tentang area. Iya, betul. Nah, kita bahasnya yang apalagi Jalan Poster nomor 10 Iya, jelas adalah juga tempat kantor, ya kantor. yang kami mungkin bisa dipahami lah semua. Yang dimaksud adalah area dan kawasan, ya kawasan di Jalan Raya Mas sendiri ya. Dan hasil penemuan kami, ya hasil penemuan dari melalui Google Earth, kami bisa rincikan dari masing-masing lokasi dari tahun ke tahun dalam kondisi barang tersebut. Tahun sekian Pertanyaan saya di Google Earth, Bapak Google kapan? Karena kami jelas kan keputusannya kapan. Nah, di kami ini pasti ada investasi Pak. Pembangunan pelabuhan, pembangunan dermaga, Siap. itu sudah pasti ada. Siap. Nah, makanya kami pada saat mendatangkan ini juga, pada saat kami selesai bangun, itu kami jelas ada kronologis. Makanya pada saat di Google Earth itu sebenarnya dilihat dulu. Terus yang pertama Pelabuhan Kalimas ini. Siap, Ibu, saya ini ya, saya lagi berbicara mau berikan Oh, ya, mau kesempatan silakan. Ibu ya. Oke, jadi maksud kami ini Bu, ini dari masing-masing gudang kami terperinci dari tahun ke tahun posisi barang. Dia berpindah kemana ini terperinci dari hasil Google Earth itu ya. Dan mohon dipahami juga Ibu dan semuanya, maksud kami inilah yang dimaksud untuk memvalidasi bahwa namanya ini konstatering untuk pencocokan barang. Kami juga kalau toh itu bukan barang kami, tidak mungkin juga kami mengambil
sebagai barang hak orang. Kami tidak mau juga seperti itu ya. Jadi mohon dipahami, dan saya berterima kasih banyak sudah difasilitasi, disediakan waktu dan tempat ini. Itu Bapak, intinya ya, kami tidak bakalan mengambil kalau itu bukan barang kami. Itu aja. Ya, siap ya. Oke Bapak. Ya. Lokasinya Pasti di lapangan. yang maksudnya gini Pak, apakah dari pihak Bapak sudah mengetahui lokasinya yang dimaksud itu? Oh, oke. Kalau begitu berarti yang menunjukkan nanti kami akan kami izinkan Pak untuk di wilayah kami, silakan. Terima kasih. Kemarin itu pimpinan juga seperti itu, Ya. dan juga menyampaikan kalau memang ini dulu kan ini sudah juga kronologis seperti ini kan sudah kita laksanakan pada waktu monitoring pertama. Pernah kita laksanakan, tetapi Oh ya, kapan itu Pak? Tahun berapa? Belum tahun tahun berapa ya? Kalau ada dulu Pak, mungkin Ya, ya itu ada. ada beberapa kesalahan-kesalahan teknik, maka terus kita kembalikan lagi ke PNC Bino untuk berbagai dan sebagainya. waktu itu sudah dilakukan pencocokan di lapangan. Baru satu titik, kemudian kita kembalikan lagi karena tidak sesuai dengan Oh, berarti belum Berarti ini belum clear waktu itu ya Pak? Desember 2020. tapi itu belum clear Pak ya? Belum. Oh, ya. Ini artinya konsentrasinya di akun yang Seperti ini. Ya, ya. Oke. Jangan sampai kita juga melaksanakan fungsi hari-hari. Jadi mungkin Bapak diawali dari mulai bilang apa namanya? Oh, kita mengikuti aja itu dan kerja. Kamu udah persiapan Di apa aja Pak yang mau kita di mana sih? Apa namanya di mana sih itu? Di peti kemas nggak mau dilihat Pak? Awal gitu. Ada 4 kan ya? Nah, ya sesuai itu aja. Sesuai dengan 4 itu aja Bapak. Kemas masih punya. Kalau dia sesuai. Nanti kan kami kita yang urusan Ternyata di tahun 2022 ini hanya sopir ini. Apakah ini? Iya, belakang karantina ini. Iya. Meminta pusat daring itu apakah ini benar barang kita atau bukan gitu Pak. Kita tidak melakukan pengakuan, tapi kita menduga, mensinyalir manakala ini barang milik orang lain kita tidak memiliki kewajiban untuk memiliki. Karena yang kita juga pipa.
ya kan. Terus di 2022 sekarang ini kosong, sudah dipindah, sisanya mendarat ini. Apakah itu yang kita duga itu barang kita? Makanya kita meminta kepada pihak pengadilan, ya kan, untuk bersama-sama melakukan monitoring. Ya gitu. Siap. Bukan pengadilan kapan, mungkin dari Google Earth kan Bapak tadi bilang kalau nggak salah katanya setiap tahun di Google ada. Ini kok cuma 2020? Ada tahun berapa? Yang tahun berapa, Pak? Sebenarnya maksud Yang tahun saya dulu. kita jelasin itu. Setelah substansinya itu tahun 2020 dengan perbedaan dari tahun 2022 Bu. Nah, nanti masalah histori dari per tahunnya kita tuangkan seperti itu. Ya. Bagaimana? Apa namanya? Mau seperti apa Pak? Apakah mau maksudnya kami sih mempersilahkan kalau mau ngecek, Iya. betul, monggo. Tapi dari maksudnya dari pengadilan itu alurnya seperti apa Pak? Kami memang monggo aja. Memang tadi sampaikan dari kuasanya. Itu kita harus dicek dulu di lapangan. Monggo. Kita diperbolehkan masuk dulu. Oh, iya. Tapi ini kebetulan apa namanya? Iya Pak, lompat ini Pak. Gimana? Kebetulan kami pengecekan ini juga kita memfasilitasi dari 5 daskam prinsipal ini kita hadirkan juga. Prinsipal langsung. Iya, prinsipal langsung supaya mengikuti daripada pusat daring gitu. Ya, gitu. Apa memang Silakan nggak apa-apa kalau kita Boleh. kita cek. Jadi temuan ini nanti Ya, kita kita langsung aja. silakan yang mau ngecek aja. Bisa naik, bisa kan ya? Di mana? Oh, lagi Lewat mana? Iya. Pak. Ini memang area nggak dipakai. Area yang dipakai. Ini paten. Oh. Paten. Soalnya kemarin dicuri-curi orang makanya kami amankan. Kita lihat itu ya. Oke. Jadi maksudnya tadi pernah barang ini pernah dicuri. Jadi Bukan dicuri, kami Takut itu dicuri atau bagaimana? pengamanan, makanya Pengamanan. bukan dicuri. Ini kan aset kami. ya. Kami sisa konsumsi. Tetapi beberapa kali kami menemukan adanya orang tidak berkepentingan masuk dan mengotak TV. Makanya Makanya kami kami takut, makanya mengamankan. kami mengamankan kami. Oke. Udah habis. Oke, dengan Oke. mohon Karena izin banyak orang suruh ini. kita bisa Kalau ini monggo kami karena kan ada formalnya. Oke. Oke, Gitu, itu Pak. yang Tunggu dicek dulu. maju terus. Akan kuarungi gunung yang menjulang, pastikan ku daki rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang, jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Jangan putus asa, hadapi cobaan. Bapak izin, bagi di sini itu tingginya bukan sampai 8 meter. Bukan. Tapi nanti kami ada penjelasan. Oh ya. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk
dengan kontraktor kakak gitu kan. Dan itu kalau yang ini Pak, ini ada. Jadi yang tahu Pak, kami pamit Bapak, tapi kami juga apa namanya ini belum putusan apakah Nanti ranahnya. tidak boleh merubah tampil atau tidak. kita pasti bisa. Saya makanya gue bilang ini nggak bisa dibohongin. Tidak bisa dibohongin, saya tahu. 18 ada barangnya saya itu banyak. Ya, tenang, Pak. Ada 14. Ya, orang-orang yang potong itu pasti tidak kesal kami. Saya terlalu besar. Tadinya dan potong apa? Tidak, tadi yang 12 meteran, Pak. 12 meter, iya. Saya tahu, Pak. Saya pertama kosan ini di sini bertanya. Bukan gimana? Betul. Kapulomo. Bukan gimana? Iya. Ya. Saya belum tahu waktu rekaman itu bukan dia. Nah, gimana itu ya? Kapulomo tidak tahu. Ini udah dibatasin gini, ini udah mau dipotong, Pak. Iya, udah dipotong segitu-segitu di semeter. Karena bisa masuknya pabrik itu semeter. Nah itu. Ini barang milik kami. Terus teknis gimana Pak Heri, mau dilihat, mau dicek? Semua ditampung jumlahnya apa gimana? Semua ditampung di sini. Ya, tapi ya enggak ada semua juga cuma lagi udah berjalan. Oh, tapi memang dicek ya? Dicek, Pak. Jumlahnya? Ya. Oh, ukuran segini ya. Kita dulu. Wah, apa ini? 5,77. Kalau diperjelas masalah di foto Bang Anto. Bang Anto, hasilnya di foto. Foto hasilnya. Ini 5,77. Baca matnya itu satuannya 5,77 cm. Hasilnya di foto hasilnya. Ada ketebalannya 30 inci. 5 meter 77 cm. Oke. Betul. Gimana mau diadakan pencocokannya itu? Enggak masalah itu. Oke, Pak Ari. Ya, Pipa. Oke. Lihatin Pak Cek. Hasilnya yang di atas ini. Foto ini. Ini. 31, 30,5 in. 30,5 ya. Atau 78 cm. 78 cm. 30,5. Ini diameternya ya, atau ketebalan ya. Iya, Pak. Ini foto ini. 0,5 in. Berapa? 0,52 in. 0,5 in. Panjang. Tanjung Emas. Di bawah Syah Bandar, Tanjung Emas. Tiga ya. Kapan ya itu Pak, ini teman-teman dari manajer proyek kami nanyakan ini ada tahu nggak misalnya kapan ditumpuknya pertama tuh oleh siapa gitu loh, kami bukti itu karena sebagai ini aja. Nanti ada statement. Iya, statement apa? Mungkin bisa duduk bersama. Ya nanti dulu. Ini soalnya yang proyeknya nanya. Baik, Kedua beliau menyandingkan. Oh iya, oke siap. Sekarang kita ke Kami Jalan kalau Deli barang ya. bukan barang kami juga nggak mau ngambil hak orang itu aja. Jalan Deli sini ya. Iya, di Jalan Deli. Oke, siap. Ke Jalan Merah. Nanti kita sanding.
Karena ini kan baru ini mengatakan bisa begini. Terendam air sebetulnya. Tahun sebelumnya pun tenggelam. Ya. Area ini tenggelam. 2016 mulai kelihatan. 2017 2016. Ini bulan 8 2017. Bulan 8 2019 sudah mulai nampak termasuk yang sebelah sana. Ini bulan 8 2020. Selama 6 tahun dibiarkan. Dipotong. Ini terus. Bala 1,05. 1,6. Mewakili aja Bapak ya? Iya, iya. Panjang. Yang mana yang paling panjang? Panjang. Kayaknya yang ini Pak. Ini kayak yang kemarin. Mana yang paling panjang ya? Ini bawah panjang juga. Ini Pak ini. Berapa tadi patok berapa tadi ini ya Pak? 70. Yang paling panjang ini mana? 70. Oh, udah dipotong. Ini dia patok berapa? 7,5. Udah dipotong. Sudah dipotong. Kebalan. Ya, betul dipotong. Mana Bang Ades pegang? Panjangnya sebenarnya 13 meter. Iya. Jadi kalau sudah di kalau kurang ukurannya berarti sudah dipotong. Itu ada yang 15 meter Pak. Semua itu panjangnya 12 meter. Iya. Mau kecil mau besar semua sama. Ukurannya 12 meter. Pas ujung murah ya? 9 meter 98 cm. Ini sudah dipotong, ini ada bekas potong. Ada bekasnya itu. Iya, ada bekas ini. 9,98. Meter senti 10 meter ya. Kebalannya meter kan? Ya meter tadi itu sudah diukur sama ukuran juga. Sama. akan kuarungi
gunung yang menjulang pastikan ku diameter Rintangan yang datang takkan menghalangi ini air segala Meter niat 89. yang telah kita yakini. kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda kita pasti bisa. Jangan putus asa menghadapi cobaan. Yakin dan percaya itulah kuncinya. jadi ini jenis welder pipe ya Mas, welder pipe karena ada kulitnya bukan jenis seamless, bukan jenis seamless tapi tetap karbon steel baik kayak tetap DC bisa karbon steel tapi ini welder bukan seamless ya Mas Li oke ini barang belum tahu Bang. Nah, ini memang depan ke belakang. Jangan pernah menyerah menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini. Ini adalah areal steril. Untuk bisa masuk, kita harus memakai APD. Dibatasi jumlah orangnya. Namun di dalam akan kita temukan pipa-pipa XPTM Indonesia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini. Kepentingan masalah objek vital gitu kan. Jadi kita mau sempit orang yang masuk, gitu kan? Yang berkepentingan dulu aja. Begitu ya. Oke Pak Edward. 10 orang ya? Oke, ya 10 orang aja. Nanti dikasih mesin APD ya. Dulu dari PT-nya dulu. Meski berbeda, kita pasti bisa. Kalau PR tadi minta nah ini nanti sisanya monggo Bapak yang ngatur. Siap. Tadi ada acara, oh gitu deh. Sekarang kayaknya udah selesai, nanti kita rapat ya. Oh, ibu. Beda. Ada sama dengan. Atau mereka akan menyampaikan sesuatu. Mau Pak Heri. Baik, terima kasih ya atas waktu yang diberikan Ibu dan dari pengadilan. Mungkin dari saya sebagai kuasa dari prinsipal dalam putusan. Jadi mungkin kapasitas kami di sini melanjutkan dari apa yang kita harus hargai marwah dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu inkrah. Itu aja patokan kami, gitu kan, karena hal yang tidak mungkin
pengadilan bisa sampai ada putusan dan penetapan dengan alamat jelas dan spek barang yang jelas yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusan nomor 31. Jadi kapasitas kami di sini mungkin mohon maaf tidak ada mungkin pembuktian di dalam forum ini gitu ya, karena bukan kapasitasnya untuk pembuktian karena sudah dianggap selesai perkaranya gitu ya. Jadi kami sangat menghormati ya untuk dijalankannya putusan dan penetapan yang sudah punya berkekuatan hukum tetap. Itu aja mungkin dari saya tambahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eri, kuasa dari prinsipal ya. Dengan demikian, nanti mungkin semuanya yang sudah menyampaikan sudah bisa ditulis dan dimasukkan dalam berita acara. Kemudian tetap untuk perlu diingat, kami semua di sini juga menghormati isi putusan dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan hal ini juga kami juga harus menghormati hukum yang ada. Ya. Untuk kemudian ada yang sampai lagi. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada alamat yang jelas dan tempat yang jelas. Jadi mungkin bisa dikoreksi lagi di Pengadilan Cibinong bahwa tidak ada pergudangan Kalimas di tempat ini. Jadi kami di sini adalah di Jalan Poster, Jalan Deli, Jalan Empardi, itu merupakan dalam sertifikat HPL nomor 1 Tambak Rejo, di mana kepemilikan adalah kepemilikan pelindung. Tidak ada Kalimas Pak. Kalau Kalimas kami tahu ada Pelabuhan Kalimas di Surabaya, itu merupakan cabang kami. Jadi mungkin perlu sebelum, kita sudah lihat barangnya, tapi tempatnya ini loh. Tempatnya ini yang perlu kita luruskan Pak. Kalau nggak lurus ini, iya itu makanya di pengadilan yang mungkin bisa bilang bahwa yang kita lihat adalah di Jalan Deli, kemudian di Jalan Empardi, dan di poster nomor 10A yaitu Terminal Peti Kemas. Jadi kawasan pergudangan tidak ada, mungkin itu dulu ya. Setelah itu kemudian ya monggo, tapi lokasinya mungkin agak kita lebih jelas. Tapi ini biar pengadilan. Itu aja sih Pak untuk alamatnya, kami mau dikoreksi. Baik ya Bapak ya, menyambung dari Ibu. Jadi kondisi saat ini itulah barang yang barusan kita lihat. Tapi yang ditetapkan oleh pengadilan dalam penetapan itu saat dulu. Jadi alamat saat dulu Jalan Poster itu dulu fisiknya dari sekitar Jalan Poster gitu. Saya kira cukup Bapak. Terima kasih Bapak. Dari berbagai alamat sekalian ya. Ya, itu juga perlu kita ketahui bahwa untuk pelaksanaan konsentrik inilah fungsi dari kami di sini untuk bisa mencocokkan barang maupun tempat yang ada. Kemudian kita juga tidak bisa memberikan keputusan karena semua harus kita laporkan ke pimpinan, dan kewenangan dari pimpinan yang bisa memutuskan. Ya, untuk saat ini kita akhiri cukup sekian. Sebelum kita akhiri, saya sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak yang telah membantu kami dalam melaksanakan konsentrik ini, dari Bapak dan Komang Saji dan Pak Polis dari Polres Tabes serta jajarannya. Dan dari Pelindo yang telah kooperatif menerima kami dan memberikan tempat di sini untuk melaksanakan konsentrik ini. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan konsentrik ya, untuk dari bantuan dari PN Cibinong, dan lagi untuk melaksanakan konsentrik untuk besi-besi eksperimen di totalnya sebenarnya 5 ton. Ini kita temukan dari pihak kuasa pemohon dan tim yang sudah memberikan penjelasan dan keterangan tentang letak atau lokasi yang ada isi reportnya. Ada 3 titik ya, 3 titik. Ya, mungkin hasil dari konsentrik ini kita laporkan ke pimpinan.
baru yang kita temukan di sini. Kalau dari alur ceritanya ya dari 2006 itu sudah berlaku. Saya Beli Haris Lebaran saja sebagai kuasa hukum dari Prinsipal dari Limadasar. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada tim dari pengadilan yang mana hari ini hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 alhamdulillah sudah terlaksananya konstatering, yaitu pencocokan barang yang ada di lokasi wilayah Tanjung Mas Semarang. Saya mau ucapkan terima kasih kepada pengadilan, kepada semua jajaran tim petugas pengamanan dan tim Cakrabuana, dan termasuk beliau-beliau adalah prinsipal dari Papua. Kita mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah konstatering ini berjalan dengan lancar, aman dan kondusif gitu ya. Dan target kedepannya kami akan segera mungkin berkoordinasi untuk melaksanakan eksekusi untuk langkah selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cakra, hidup. Nama lengkapnya Pak? Heri Sudrajat. Oke. Sebagai sebagai Direktur Utama di PT Cakrabuana Group, yang sebagai adalah legal standing yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Oke. Siang, Bapak. Kami dari 5 kampung, kami sudah konstatering dari hingga jam 10 ya, mulai jam 10 sampai selesai sekarang ini. Kami sudah makasih ya, kami juga terima kasih kepada PN dari Semarang dan bapak-bapak dari Polres, Kepolisian, Taman, dari Angkatan Laut. Kami juga terima kasih juga terhadap beliau-beliau semua dan bapak-bapak dari PT Cakrabuana dan sudah menempati janji kami. Kami akan membuktikan bahwa kami ini adalah orang 5 kampung yang jelas, betul dan tepat, betul, yang punya putusan, yang punya legal standing. Seperti itu, Pak. Jadi saya mohon maaf apa mungkin yang saya sudah memiliki barang, jangan orang lain menganggap bahwa kami ini siapa. Kami ini orang Kamuro, kami orang Timika asli, dan tada yang biasanya datang mengaku di sini mereka punya, tapi kami minta itu sekarang ini habis, selesai, stop, berhenti. Jadi harapannya ke depan apa Pak? Harapan saya ke depan, saya akan membangun masyarakat saya 5 kampung, saya akan membuka pemukiman kembali